Yang penting kalau kita kan di sini memang kita fokuskan di penjualan secara online. Jadi yang penting kita tawarkan di media, di Facebook, YouTube, atau TikTok sekarang, ataupun Instagram juga bisa. Sering kita tawarkan. Insya Allah nanti juga ada pembeli. Yang penting jangan ya alhamdulillah ini sudah peranakan sendiri semuanya ini. Peranakan sendiri semua Mas ya? Kalau ini doro-doro nih. Oh doro-doro, berarti kalau doro-doro ini nantinya tetap ditahan gitu? Kalau yang sebagian sebelah sini kan sudah saya sortir, ya ini yang kita tahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Yeah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, channelnya inspiratif, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Hari ini kita sudah berada di sebuah kandang kambing yang konsepnya sangat bisa dijadikan referensi bagaimana di awal peternaknya hanya sedikit dan lama-lama menjadi bukit. Lama-lama kambingnya jadi banyak. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Nah ini kita sudah dengan Mas Siva. Iya, siap. Dari Padepokan Temon Etawa Mas ya? Iya, Padepokan Temon Etawa. Kalau alamatnya di mana ini? Kalau Mas? alamatnya di sini di Desa Tambi Bendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Indonesia. Indonesia. Ya. Ini peternakan adalah peternakan kambing teman-teman. Kambing. Di Bukan Dokter Hewan sendiri selain kita iya di Bukan Dokter Hewan sendiri kita selain juga di domba-domba kita beberapa kali dan sering kali juga di peternakan kambing. Dan kali ini seperti apa konsepnya dari awal Mas, ini sebenarnya bisa diceritakan sedikit, kita flashback ke masa lampau untuk ternaknya ini. Kalau untuk ternak kita mulai Padepokan Temon ini kita mulai di tahun 2019 bulan Agustus. Kalau tepatnya tanggal 27 lah. Wah, ingat tanggal-tanggal ya, tanggal 27 Agustus 2019. Berarti 4 tahun lebih sedikit gitu Mas ya? Sedikit. Nah, ini di awal sudah kayak gini langsung bangun kandang segede ini atau gimana ini? Kalau awalnya kita cuma beli cempai itu 5 ekor. 5 ekor Mas dulu, ya? Dulu tahun 2019 itu kita mulai dari kambing 5 ekor itu kalau di harga ya sekitar 5 juta. Tapi kalau sebenarnya itu bukan kita langsung beli 5 ekor, tapi saya kan dulu punya burung murai batu. Yeah. Kalau di harga ya sekitar 1,5 juta lah. Nah itu dulu ada teman yang minat. Nah teman itu punya kambing etawa sampai itu. Terus mau ditukar sama burung saya, tapi saya kalau ditukar cuma 1 kambing kan nggak mau saya. Yeah. Sekalian 5 nanti saya tambahin, gitu. Tambahin uang. Akhirnya kalau di total ya 5 juta 5 ekor. 5 juta 5 ekor itu sudah 5 jutanya sudah plus murai batunya itu ya? Sudah. Berarti uang cashnya sekitar 3.500.000 ya. Karena yang 1.500.000 tadi murai batu. Aji nih murai batunya Mas ya. Nah ini di sini dulu cempe-cempenya apa Mas yang dibeli pertama kali? Kalau dulu karena harganya ya ekonomis, sangat ekonomis itu ya kondisinya memang ya bisa dikatakan perawatan memang kurang. Terus kondisinya juga dulu saya hampir dikatakan dia itu sudah kurus terus mencret gitu Mas. Tapi alhamdulillah saya coba rawat. Alhamdulillah terus saya kasih susu sapi dulu itu. Susu sapi alhamdulillah terus 3 bulan setelah itu sudah pulih total. Cempenya ketika itu beli pertama yang 5 ekor itu umur berapa Mas? Umur 2 bulan itu masih susu. Oh masih nyusu. Jadi dulu di peternak sebelumnya itu dikasih susu Indomilk. Indomilk gitu. Iya makanya ya itu mencret terus kurus. Terus akhirnya di sini saya coba kasih susu sapi, alhamdulillah bisa pulih. Dikasih pakan apa itu dulu di sini selain susunya? Kalau pakan di sini itu dulu saya memang dari awal itu saya pakainya itu selain susu itu saya kasih hijauan, terutama hijauan. Terus yang kedua kita kasih comboran. Comborannya kita pakainya ampas tahu. Terus kalau dulu itu kangkung kering. Kalau sekarang kita pakainya kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau. Terus sama dedak sama polar. Okay. Yang pertama kali yang 5 ekor beli itu yang saat ini masih
hidup di sini ada, Mas? Alhamdulillah masih ada, tinggal 1 ekor. Tinggal 1 Yang ekor. lain sudah laku. Alhamdulillah. Sudah laku. Ini pada Ini. tidur-tidur kayak gini nyantainya. Ya, ini kondisi siang hari ini semuanya udah istirahat. Nggih. Kalau yang 1 ekor ini, yang ini tinggal 1 ini. Oh, tinggal 1 Tapi ini aja. ini juga udah beranak 5 kali, mau ke 6 kali ini. Oh, laktasi mau ke 6 kalinya ini Mas ya, yang di Ya, sini ini. Ini sudah hamil 3 bulan ini. Hamil 3 bulan. Ini kawinan sendiri di sini juga Mas ya? Sudah kawinan Bima Haji. Ini babatnya istilahnya ya. Iya. Yang lain sudah dijual Mas ya? Sudah laku semua. Halo, ayo berdiri yuk. Nah ini dikasih. Oh, Dipancing. pakannya masih hijau-hijau Mas di sini ya. Hijauan. Kalau kita pakainya pakan hijauan, terutama hijauan. Terus pakan pendukungnya ya comboran itu. Nggih. Terus yang lain ini dijual gitu dulu. Sudah laku semua. Sudah laku semua, banyak alhamdulillah. yang minat, terus alhamdulillah saya jual. Tapi kalau kalau- ini tinggal 1 ini saya buat kenang-kenangan lah. Oh, dibuat kenang-kenangan. Nah, Kenang-kenangan kisah perjuangan. iya. Dari yang 5 ekor itu Mas dulu itu dipelihara berapa bulan ini yang bisa nambah? Kalau laktasi pertama itu, ini kan dulu saya 5 ekor itu sampai beranak 1 kali. Terus setelah itu baru saya tambah. Oh, baru ditambah. Itu bukan yang sebelumnya itu kan saya beli pejantan dulu. Yeah. Buat ngawin ini kan. Buat ngawin ini saya beli pejantan 1, terus induknya juga 1. Terus setelah ini beranak kan kandang yang pertama itu yang di depan itu sudah penuh, 12 kotak itu penuh. Yeah. Terus saya mulai beli indukan ekonomis lah, doro-doro gitu, atau indukan ekonomis paling harga 2,5-3 juta pas tahun 2019-an 2020 itulah. Awal-awal Covid itu. Awal-awal Covid itu malahan ya. Malah beli saya. Berarti terus dikawinkan dengan pejantan yang lebih unggul gitu. Ya, Jadi, kalau memang pejantan saya dulu itu beli yang pejantan saya pertama itu Samson. Samson itu saya beli dulu harga 7 juta itu, tapi setelah kambingnya ini mulai beranak. oh setelah beranak yang setelah pertama beranak, masih ekonomis itu. Masih ekonomis. Nah, Terus setelah itu baru saya setelah itu kan konsep kita kan indukan itu kita ambil dari anaknya. Kalau anak betina kita tahan, kalau anak jantan kita jual. oh yang dijual yang Yang jantan. jantan-jantan. Nah, anak yang jantan itu kita jual, kita belikan indukan lagi. Kita beli betina lagi. Gitu. Alhamdulillah perkembangan juga semakin cepat. Nggih. Dan itu Mas nun sewu ketika 5 ekor cempe terus dibesarkan jadi indukan, dibelikan pejantan itu berarti beli pejantannya ada semacam tambahan modal gitu dong? Ada. Ya cuma 1 jantan itu 7 juta dulu. Itu. Setelah itu saya beli indukan itu ya tinggal saya keluarkan anak jantannya, saya beli lagi indukan. Oh, gitu. Alhamdulillah dulu anakan ya rata-rata laku 2,5 juta, 2,7 juta gitu. Jadi alhamdulillah saya jual, saya langsung belikan induk, langsung dapat doro ataupun kadang induk gitu. Oh, yang jantan-jantannya gitu. Alhamdulillah. Oke. Kalau yang di kandang dalam ini selain juga para indukan, ini ada cempe-cempe juga Mas ya? Ada. Nah, ini Kalau cempe-cempenya. Wah, ini cempe-cempe banyak sekali di sini nih. Ya alhamdulillah ini sudah peranakan sendiri semuanya ini. Peranakan sendiri semua Mas ya? Kalau ini doro-doro nih. Oh, doro-doro berarti kalau doro-doro ini nantinya tetap ditahan gitu. Kalau yang sebagian sebelah sini kan sudah saya sortir, ya ini yang kita tahan. Oh, nggih. Kemarin yang kita lepas kemarin kan saya 1 siklus peranakan itu ada 30 cempe. Nggih. Alhamdulillah sudah laku semua, tinggal ini yang kita sisakan 6 ekor. Oh, alhamdulillah yang laku 30. Alhamdulillah yang laku berarti ada 24. Oh, totalnya tak kira yang laku 30. Berarti totalnya 30 ekor, alhamdulillah, terus kita sisain 6 ekor. 6 ekor ini untuk indukan di sini. Buat regenerasi lah. Jadi- Karena kan yang sebagian indukan juga sudah mulai afkir kita lepas itu. Kalau yang afkiran indukan itu dilepasnya juga ini Mas akhirnya ujung-ujungnya non sewu dijagal gitu atau masih Kalau di sini kan kita afkiran itu masih bisa paling baru laktasi 3, laktasi 4 itu juga mulai kita seleksi. Kalau memang sudah ada
penerusnya ya kita lepas gitu. Gitu ya. Jadi masih kalau yang beli biasanya minta kawinan. Jadi memang niatnya untuk di breeding lagi. Oh, di breeding lagi. Jadi masih laktasi ketiga, keempat gitu. Jadi sudah insya Allah masih lepas. panjang. Masih bisa beranak 3 kali ataupun 4 kali lagi. Oke. Dan untuk pejantannya yang di mana Mas? Di luar Pejantan ini kita letakkan di luar, Mas. Kita kasih kandang di luar karena di sini kemarin kok masih kurang cocok kalau berada di kandang ini. Kok seperti hawanya itu terlalu panas. Sirkulasi udaranya udaranya belum begitu bagus. Dan di sini juga rambanannya, legum-legumnya hijau-hijau ini sering disiram-siram padahal musim kemarau kayak gini, Mas. Kalau musim kemarau ini selalu kita siram, Mas. Karena kan kalau kita nggak siram juga dia masih bisa bertahan hidup tapi dia tidak akan bisa produksi secara bagus. Seperti itu. Jadi bukan hanya ternaknya yang dirawat tapi juga pakannya penting. Nah ini. Halo, ini mana sembunyi ini? Ini masih. Yang Samson itu masih Mas sekarang? Samson itu kemarin sudah kita lepas di kurbanan. Karena kan dia ya juga udah berarti umur 5 tahunan. 5 tahun. Tapi harganya masih tinggi, Mas ya? Alhamdulillah malah lebih dari belinya dulu 7 juta, kita jual lagi 7,5. Oh, tapi sudah menghasilkan banyak anaknya di sini. Sampai udah banyak banget itu. Kalau ini pejantan baru ini. Oh, pejantan baru ini, Mas ya? Iya, ini masih lurinya samurai. Luri samurai masih. Kalau ini umur 19 bulanan ini. 19 bulanan dia ini. Nah, ini luri samurainya. Oh, jadi intinya konsepnya itu menekankan di perbaikan genetiknya, Mas ya? Benar. Karena kalau kita ambilnya betina itu yang masih kelas-kelas standar lah, maksudnya ya yang nggak bagus banget, yang nggak jelek banget, yang masih terjangkau harganya. Tapi kita ambil di pejantan yang unggulan, jadi nanti bisa memperbaiki genetik dari betinanya gitu. Nah ini kan di sini kita proses kita sudah mampu mau F3. Jadi dari pejantan pertama yang Samson sekarang sudah sampai putu Samson hampir kebuyut. Oh gitu. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan kalau sudah sampai taraf ke F4 atau F5 mudah-mudahan sudah bisa dikatakan grade-grade-nya sudah naik lah. Oh gitu. Jadi semakin mendekati yang terbaik untuk kambingnya gitu. Karena ya memang dibutuhkan waktu yang lama. Memang kita berproses dari yang ekonomisan. Jadi ya kita harus telaten, harus juga membutuhkan waktu yang lama. Ini jadi ini baru berarti 4,5 tahun ini masih F3. Jadi kalau F5 paling enggak ya 6 tahun. Dan untuk peranakan etawa ini, Mas, untuk bisa berhasil di peternakan etawa, misalkan untuk penjualannya juga, untuk pasarnya juga, apakah mengharuskan kita itu ikut kontes dan semacamnya? Kalau kontes sebenarnya juga sangat membantu kontes. Tapi kalau kita nggak ikut kontes juga nggak apa-apa. Yang penting kalau kita kan di sini memang kita fokuskan di penjualan secara online. Jadi yang penting kita tawarkan di media, di Facebook, YouTube, atau TikTok sekarang, ataupun Instagram juga bisa. Sering kita tawarkan. Insya Allah nanti juga ada pembeli. Yang penting jangan baru posting 1 kali terus ngeluh kan gitu, malah nanti juga harus sabar, juga harus telaten gitu. Nanti kan ketika brand kita itu sudah naik, nah itu nanti kita tinggal panen hasilnya. Ya, meskipun tidak melalui ikut kontes juga, Mas ya. Insya Allah malah kalau di kontes kan memang ya persaingan sangat ketat yang pertama, yang kedua juga modal harus benar-benar mumpuni. Jadi kalau kita mulai dari yang ekonomisan, ya kita caranya seperti itu. Yang penting kita progresnya ada. Progresnya itu kalau investasi jangka panjang berarti kan kita asetnya yang diperbanyak, kambingnya yang diperbanyak dulu. Setelah itu baru kita cara pemasarannya itu kita brandingkan. Jadi yang penting kita aktif di media sosial, insya Allah laku. Siap, Mas. Nah, ini intinya adalah untuk pembelian bibitnya di awal ekonomis dulu, Mas ya. Ekonomis dulu untuk pemula saya sarankan seperti itu. Kecuali memang kalau mau langsung juga bisa, tapi yang pertama harus ada pendampingnya. Ada senior yang mendampingi.
karena kan ilmunya di kontesan itu juga banyak banget itu ilmunya. Siap, Itu Mas. yang pertama harus itu, terus kemudian modalnya harus kuat kalau memang mau ke kontes. Nggak cukup 10 juta 20 juta ya. Enggak cukup. Itu sudah nggak terukur. Cuma kan ya bisa diakali juga bisa, tapi yang tetap harus yang pertama harus ada kalau memang ilmunya belum punya ya kita harus minta digandeng sama senior. Kalau enggak itu juga agak berat kalau main di kontesan. Dan juga yang kedua keuletan dan keteladanan sabaran. Pasti itu. Di apapun walaupun di breeding itu juga keuletan dan keteladanan memang harus sangat berpengaruh. Siap Mas Siva, terima kasih. Sama-sama. Ini sedikit banyak sudah bisa kita dapatkan ilmunya dari Mas Siva tentang keuletan, beternak dan juga di awal-awal ekonomisan dulu Mas ya, lama-lama di upgrade gitu dan juga bisa mengembangkan peternakannya. Alhamdulillah. Semoga tambah berkah Mas, tambah lancar, tambah maju amin. ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.